selamat siang. Ya, semoga di minggu kedua pembelajaran daring kita ya selalu diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring selanjutnya ya. Oke, di pertemuan kedua ini ya, anak-anakku sekalian, Bapak akan memberikan materi mengenai kecepatan akses internet. Untuk itu ya, baca dan perhatikan video yang akan Bapak putar sebagai media pembelajaran sekarang. Oke, selamat. Ya, baiklah anak-anak ya. Ini materi pembelajaran kedua ya, yaitu materi kecepatan akses internet ya. Nah, kecepatan akses internet anak-anakku sekalian itu bisa kita definisikan adalah kecepatan transfer data pada saat melakukan akses melalui jalur internet ya. Itu secara definisi ya. Kemudian adapun macam-macam kecepatan akses internet itu dibagi menjadi dua ya. Ada downstream, ada upstream ya. Apa yang dimaksud dengan downstream itu adalah kecepatan pada saat kita mengambil data dari server internet ke komputer kita ya. Misalnya saat kita masuk ke search engine, browsing dan lain-lain ya. Atau pada saat kita masuk ke Internet Explorer, kemudian contoh lain adalah Google. Nah, itu yang dimaksud dengan downstream ya. Dimana kalau kita berselancar di sana, kita untuk mengambil data dari server internet ke komputer kita itu disebutnya downstream ya. Kemudian ada yang disebut dengan upstream. Nah, upstream adalah kecepatan transfer data, yaitu saat kita mengirimkan data dari komputer ke server. Baik downstream maupun upstream memiliki satuan kecepatan transfer data, yaitu BPS, bit per second. Artinya kebanyakan atau banyaknya bit data yang ke komputer lain tiap detiknya. Nah, itu ya. Jadi satuan kecepatan dari downstream dan upstream itu adalah BPS atau yang disebut dengan bit per second ya. Kemudian, nah ini kecepatan akses internet itu dihitung dari jumlah data yang dikirim dalam satuan waktu. Jika kita mengirim 1 KB atau kilobyte file per detik, berarti kita telah mengirim 1000 byte. Dengan 1 byte sama dengan 8 bit, maka data yang dikirim sama dengan 8000 bit atau sama dengan 8 kbps, kilobit per second. Untuk satuan yang lebih besar menggunakan Mbps atau megabit per second, berarti 1000 kbps ya. Nah, adapun ya kecepatan itu dari suatu internet itu pada kenyataannya dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah: 1. Kecepatan komputer pelanggan. 2. Kepadatan lalu lintas internet sepanjang rute yang dilalui. 3. Besar bandwidth yang disewa ISP ke backbone internet. Kemudian jumlah yang mengakses server secara bersamaan. Kemampuan dan kecepatan server di mana pelanggan mengakses gitu ya. Nah, jadi ada 5 faktor yang mana kecepatan akses internet itu dipengaruhi ya. Jadi kalau misalkan anak-anakku sekalian, kenapa sih HP kita ini loading, kemudian mengakses sesuatu itu loading? Nah, kemungkinan
yang terjadi adalah ini beberapa faktor ini gitu ya. Nah, kecepatan akses internet kalau tadi dibagi dua, yaitu upstream dan downstream. Nah, ini juga kecepatan akses internet berdasarkan saluran yang digunakannya ya. Jadi ada beberapa saluran yang digunakannya. Yang pertama ada yang disebut dengan dial up ya. Kita dapat memanfaatkan jalur telepon yang terdapat di kantor atau di rumah untuk mengakses internet. Cara demikian sering disebut dengan sistem dial up ya. Nah, sementara itu jenis perangkat keras untuk akses internet dengan sistem dial up ini adalah saluran telepon atau yang disebut dengan modem ya, modem. Rata-rata kecepatan internet dial up di Indonesia saat ini adalah 56 kbps atau 56.000 bps ya. Nah, ini dial up. Cuman dial up itu terbatas ya, orang-orang tertentu yang bisa pasang modem karena lumayan dalam satu bulannya itu bisa mengocek uang sejumlah 350.000 per bulan ya. Kemudian yang kedua adalah ADSL. ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line adalah suatu teknologi modem yang bekerja pada frekuensi antara 34 kHz ya sampai 1104 kHz ya. Nah, keuntungan ADSL adalah memberikan kemampuan akses internet berkecepatan tinggi dan suara atau PEX secara simultan ya di sisi pelanggan dengan menggunakan splitter untuk memisahkan saluran telepon dan saluran modem. Nah, ini lebih enak dibandingkan dengan yang pertama tadi ya. Yang ketiga, WiFi atau wireless fidelity ya, yaitu jaringan tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi untuk mengirimkan data. Nah, gelombang yang digunakan di Indonesia berada pada frekuensi 2,4 GHz dan 5,6 GHz. Nah, kecepatan transfer data melalui komunikasi tanpa kabel atau wireless pada 2,4 GHz adalah 2 Mbps. Ini cukup mumpuni ya, sehingga perangkat-perangkat yang sekarang ada, contohnya handphone gitu ya, itu sudah memiliki perangkat WiFi ya, sehingga kita tidak usah mengandalkan jaringan kabel gitu ya. Nah, ini dengan WiFi kita lebih dimudahkan gitu ya untuk mengakses internet. Yang keempat, wireless broadband. Nah, wireless broadband memungkinkan akses internet broadband ke berbagai perangkat. Teknologi ini mampu mengirim data dengan kecepatan hingga 50 Mbps ya. Jadi broadband atau perusahaan yang mana perusahaannya itu bisa memberikan akses internet ya, misalnya ZTE gitu ya, atau perusahaan-perusahaan internet yang menyediakan wireless ya, itu bisa memberikan fasilitas yang lebih cepat, yaitu sampai 50 Mbps atau 50.000 bps ya. Nah, di dalam kendaraan ini berkecepatan 60 km per jam. Ini bisa kita tetap akses ya. Yang kelima, jaringan LAN. LAN atau Local Area Network, biasanya disingkat dengan LAN. Ini jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil. Nah, biasanya jaringan LAN ini adalah dipakai oleh kita misalnya di lab ya, biasanya menggunakan kabel data gitu ya, kabel LAN disebutnya gitu ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan GPRS gitu ya.
GPRS adalah kepanjangan dari General Packet Radio Service, yaitu komunikasi data dan suara yang dilakukan dengan menggunakan gelombang radio, ya. GPRS memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan data dan suara pada saat alat komunikasi bergerak atau yang disebut dengan mobile. Dalam teorinya, ya, GPRS menjanjikan kecepatan mulai dari 56 kbps sampai 115 kbps, sehingga memungkinkan akses internet, pengiriman data multimedia ke komputer atau notebook atau handheld komputer, ya. Nah, ini GPRS. Namun GPRS lagi-lagi dengan perkembangan zaman itu tersisihkan, ya. Cuman beberapa alat yang bisa menggunakan GPRS sekarang. Yang lainnya itu adalah 3G, kecepatan akses 3G, ya. Nah, muncul setelah GPRS itu 3G. Ya, biasanya kalau kalian mengenal GPRS, 3G, ya, 4G, 5G itu adalah ketika kalian memiliki HP gitu, ya. Yang kalian pegang itu memiliki kecepatan akses internet masing-masing gitu ya. Nah, 3G sebagai sebuah solusi nirkabel atau tanpa kabel yang bisa memberikan kecepatan akses. Biasanya 3G ini sebesar 144 kbps, ya. Kemudian sebesar 384 dalam kondisi berjalan dan 2 Mbps untuk kondisi statik di suatu tempat atau diam. Ya, jadi memberikan keuntungan walaupun dalam keadaan bergerak, misalnya di mobil, di kendaraan motor, misalkan, ya, di pesawat atau perahu, itu bisa memberikan bisa memberikan kecepatan sebesar 144 kbps. Nah, kemudian muncul setelah 3G itu muncul 4G, ya. Atau TV kabel dulu, ya. Jaringan TV kabel ini dapat dipakai untuk koneksi ke internet dengan kecepatan maksimum 27 Mbps, ya. Nah, itu selain untuk WiFi gitu, ya, atau hotspot, modem-modem itu dipasang bisa untuk akses TV kabel gitu, ya. Selanjutnya 4G, ya. Nah, 4G ini adalah pengembangan kecepatan akses internet setelah 3G, ya. 4G ini singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu Fourth Generation Technology, ya. Nah, ini istilah ini mengacu pada standar generasi keempat dari teknologi, yaitu telepon seluler, ya. Nah, ini pengembangan dari GPRS atau ini disebut dengan 2G dan 3G, ya. Nah, ini sistem 4G menyediakan jaringan pita lebar atau ultra untuk berbagai perlengkapan elektronik, sehingga pengguna dengan peralatan yang memiliki fasilitas 4G, contohnya HP, ya, itu bisa mengakses lebih cepat dibandingkan dengan 2G dan 3G gitu, ya. Nah, kalian juga pasti pilih-pilih HP, apakah HP-nya itu adalah sudah ada 4G-nya atau belum gitu, ya. Kenapa pakai pilih-pilih segala gitu di dalam HP? Nah, karena kecepatan akses internet ini yang kalian cari gitu, ya. Nah, untuk sekarang, ya, di tahun 2020 itu sudah kita bisa mengakses yang namanya 5G atau 5G, ya. 5G atau 5 generation ini generasi kelima, ya. Kalau di komputer atau PC laptop itu sudah generasi ke-8, kalau di aksesnya itu sudah generasi ke-5 gitu, ya. Nah, ini lebih cepat dibandingkan dengan 4G atau 4G gitu, ya. Namun, ya, peralatan-peralatan atau handphone yang ada untuk akses 5G ini adalah tertentu, ya, dan semakin ditanamnya kecepatan lebih tinggi,
semakin mahal gitu ya untuk peralatan handphone gitu ya. Jadi 5G itu atau 5G memberikan akses yang lebih cepat dibandingkan dengan 4G gitu ya. Nah itu anak-anakku sekalian ya, untuk pertemuan yang kedua ini, di mana kita bisa mengenal ya bagaimana internet itu bisa sampai ke kita gitu ya. Yang mana kecepatan internet di sini memberikan kemudahan ya, memberikan kecepatan ya untuk kita ya, yang mana kita bisa juga memilih kecepatan yang mana yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, untuk itu ya anak-anakku sekalian, di pembelajaran daring kedua ini kiranya anak-anak bisa menyerap informasi yang ada di pembelajaran kedua ya. Nah, oke. Itu aja dari Bapak ya. Kalau bisa catat ya dari sumber yang ada ini. Kemudian jangan lupa kuis yang Bapak cantumkan di form itu wajib diisi ya. Terima kasih. Untuk tugas kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.